Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tauhid ya, tentang apa namanya? Hak Allah atas hambanya ya, yaitu tauhid, kewajiban bertauhid ya, dan macam-macam tauhid telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan juga di antara syarat-syarat ya diterimanya amalan adalah tauhid ya. Nah, kemudian setelah Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan atau membawakan bab syarat-syarat diterima amalan, beliau membawakan bab setelahnya itu tentang kesyirikan ya, yaitu yang bisa membatalkan amalan atau menjadikan amalan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, atau menghapus amalan yang sudah dikerjakan ya, yaitu adalah kesyirikan ya. Beliau membawakan bab yaitu asyirkul akbar, syirik akbar ya. Syirik akbar artinya syirik yang besar ya. Ya, kita pernah singgung bahwasanya syirik itu ada dua macam ya. Kesyirikan ada dua macam. Yaitu syirik akbar dan yang kedua syirik asghar. Ya, syirik akbar itu syirik besar. Kalau syirik asghar adalah syirik kecil. Taib. Syirik itu sendiri apa artinya? Apa arti syirik itu sendiri? Ya, syirik, ya, syirik dalam istilah syariat ya, yaitu apa namanya? Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di sini ada dalilnya, menjadikan tandingan, sekutu, ya. Yang dimana seharusnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat ya yang ditujukan kepadanya ibadah, dipersembahkan kepadanya ibadah. Tapi ketika orang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ini. Berarti ini adalah kesyirikan. Ya. Nah, syirik juga masuk ke tiga macam tauhid. Ke tauhid rububiyah juga ada syiriknya, tauhid uluhiyah juga ada syiriknya, tauhid asma wa sifat juga ada syiriknya. Ya, lawannya itu syirik ya. Syirik rububiyah misalkan seperti seseorang yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, na'udzubillah ya. Ada ya, dia meyakini ada yang memberi rizki selain Allah, mematikan, menghidupkan selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah ya. Ini adalah kesyirikan, na'udzubillah ya. Orang yang mengatakan demikian, meyakini demikian, maka dia telah berbuat syirik. Nah, syirik ini syirik besar sebenarnya ya. Nah, juga ada syirik dalam uluhiyah. Ya, syirik dalam ibadah yang ini yang akan dibahas panjang oleh Syekh di sini. Ya. Kemudian ada syirik asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ketika seseorang mengkufuri atau tidak meyakini nama-nama atau dan sifat Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, sifat dan nama-nama dan sifat Allah diserupakan dengan makhluknya. Ini juga kesyirikan ya, Allah taala alam. Baik, kita lanjut ya. Kita baca saja yang ada di kitab ini. Ya, seperti biasa, kitab ini berbentuk soal wa jawab ya, pertanyaan dan jawaban. Soalul awal, pertanyaan pertama, ma huwa a'zamu dzunubi 'indallah? Ma huwa, apakah atau apa itu atau apa a'zamu dzunub? Apa dosa yang terbesar? Ya, ma huwa a'zamu dzunub? Apa dosa yang terbesar?
di sisi Allah, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia, ya. Karena kalau manusia beda lagi standarnya, ya. Dikarenakan perbedaan akal-akal mereka, perbedaan keyakinan-keyakinan mereka, perbedaan agama mereka, ya, beda lagi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada hanya satu, ya. Ada satu ini yang terbesar, dosa yang terbesar. Apa itu dosa yang terbesar di sisi Allah? Kata beliau, jawabannya adalah a'zamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang terbesar adalah kesyirikan, ya, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang terbesar, ya. Apa dalilnya? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah. Ya, ini perkataan Luqman kepada anaknya yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman tentang perkataan Luqman kepada anaknya. Ya, Luqman yang orang saleh yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Luqman pernah berwasiat kepada anaknya dengan wasiat yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat penting, ya. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar, bahkan kezaliman yang terbesar, ya. Karena kesyirikan berkaitan dengan zat yang maha besar, zat yang maha agung, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik adalah dosa yang terbesar karena berkaitan dengan zat yang terbesar, ya. Nah, syirik adalah kezaliman. Kenapa kezaliman? Ya, karena kezaliman, apa artinya kezaliman? Zalim itu pada dasarnya artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ketika ibadah yang seharusnya ditujukan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, ini adalah kezaliman. Bahkan ini adalah kezaliman yang terbesar, ya. Jadi dosa yang terbesar adalah dosa apa? Syirik. Ya. Nggak ada yang lebih besar dari ini. Ya. Dosa yang terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya. Taib. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis. Kata beliau, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzanbi a'zam? Dosa apa yang terbesar? Ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Dosa terbesar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika engkau, ya, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan, ya, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqak. Padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Nah, di sini dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya syirik adalah dosa yang terbesar. Menjadikan tandingan. Ya, nid itu artinya syirik. Syirik itu tandingan. Ya. Menjadikan tandingan bagi Allah adalah dosa yang terbesar. Dan yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya, ya, tauhid, ya, menjauhkan kesyirikan adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, tauhid dalam ibadah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, makanya dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan, wa huwa khalaqak. Dialah Allah yang menciptakanmu. Ya. Ketika syirik adalah ketika engkau naudzubillah, ya, menjadikan tandingan bagi Allah dan Allah menciptakanmu. Ya, artinya ketika engkau sadar, ya, kita tahu semuanya bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang hamba, bagi makhluk
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Baik, ini yang pertama ya. Sebelum menyebutkan syirik besar, beliau menyebutkan bahwa dosa yang terbesar adalah syirik. Ya, dosa yang terbesar adalah syirik. Ada dalil yang lain juga, tapi nggak disebutkan di sini, ya. Itu hadis Nabi SAW mengatakan, Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Ya, maukah engkau aku beritahu tentang dosa yang terbesar? Ya, kata kemudian, nah, para sahabat berkata, tentu, ya bala ya Rasulullah. Ya tentu, kami ingin tahu dosa yang terbesar. Kemudian kami SAW mengatakan apa yang pertama, asyirku billah. Yang terbesar adalah syirik kepada berbuat syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pertanyaan dan jawaban yang pertama ya tentang dosa yang terbesar itu kesyirikan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini mulai masuk ke pembahasan tentang syirik besarnya. Ma huwa syirkul akbar? Apa itu syirik besar? Ya, kita setelah sebutkan bahwa syirik itu ada dua, syirik besar atau syirik kecil. Apa itu syirkul akbar, syirik yang besar? Al-jawab, kata beliau, jawabannya adalah asyirkul akbar, syirik besar yaitu adalah huwa sarful ibadati li ghairillah. Yaitu adalah memalingkan ibadah untuk selain Allah. Ya, beliau membawakan definisi syirik di sini dalam uluhiyah, ibadah. Ya karena memang kesyirikan ketika dimutlakkan saja disebutkan begitu saja tanpa ada keterangan selanjutnya, maka yang dimaksud dengan kesyirikan di situ adalah syirik dalam ibadah. Ya, baik. Jadi pada hakikatnya syirik juga ada di rububiyah dan juga asma wa sifatnya. Tapi yang di sini yang jadi titik berat pembahasan di sini adalah syirik dalam ibadah ya. Nah, ini beliau menyebutkan syirik besar adalah sorful ibadati li ghairillah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau membawakan contohnya. Kadu'ai ghairillah. Seperti meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa kepada selain Allah adalah syirik besar, ya. Nah, konsekuensi dari syirik besar adalah pelakunya keluar dari Islam, naudzubillah, ya. Dan ketika mati belum bertobat, naudzubillah, maka dia akan masuk ke neraka selamanya. Ya, ini pelaku syirik besar. Ya, contoh syirik besar adalah seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsatu bil amwat. Istighatsah, ya. Istighatsah itu meminta pertolongan, ya. Pertolongan dari sesuatu keburukan agar dikeluarkan dari keburukan. Nah, itu meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan kepada para amwat. Amwat itu para orang-orang yang sudah mati. Ya, itu juga kesyirikan. Awil ahya'il ghaibin, atau mintanya kepada yang masih hidup tapi dia tidak hadir di depan kita atau kita nggak tahu atau dia tidak tahu tentang permintaan kita. Ya, jadi di sini ya, di antara bentuk syirik besar yaitu meminta pertolongan kepada orang mati atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi dia gaib. Gaib di sini maksudnya tidak hadir di depan kita, tidak ada di hadapan kita, tidak tahu permintaan kita. Kenapa hal itu bisa disebutkan syirik? Ya, ini saya sebelumnya saya sebutkan contohnya, misalkan ya. Misalkan sekarang naudzubillah, misalkan ada seseorang yang meminta, misalkan siapa? Misalkan Syekh Saleh Fauzan, kan masih hidup ya beliau ya, masih hidup ya, hafizahullah. Ya, misalkan ya naudzubillah, ada yang orang berbuat syirik dengan meminta pertolongan kepada Syekh Saleh Fauzan. Mintanya di Indonesia ya, dan dia nggak nelpon Syekh Saleh Fauzan, enggak. Ya, dia nggak nelpon, nggak apa, Syekh Saleh Fauzan nggak tahu permintaan dia. Ya, tapi dia meminta pertolongan kepada Syekh Saleh Fauzan. Padahal Syekh Saleh Fauzan tidak hadir di hadapannya, nggak ada di hadapannya. Ya, nah ini kesyirikan. Ya, atau misalkan ke syekh siapa yang ada, ya, atau ke ulama yang lain atau siapapun meminta pertolongan kepada orang yang tidak hadir di hadapan kita, ya, dia tidak tahu permintaan kita, itu adalah kesyirikan. Kenapa disebut kesyirikan?
Dari sisi mana kok bisa disebut kesyirikan itu? Ya, sisinya adalah ketika kita, ya, jawabannya adalah ketika kita naudzubillah meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi tidak hadir, berarti kita, ya, mengakui atau meyakini bahwasanya orang yang kita eh, orang yang kita seru, yang kita berdoa kepadanya, naudzubillah, ya, itu berarti kita meyakini dia punya kekuatan, punya kekuasaan lebih. Nah, di situ sisi syiriknya, ya. Bisa difahami insya Allah, ya. Baik. Baik, beliau kemudian membawakan dalil tentang wajibnya menjauhi kesyirikan. Qala ta'ala, kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, surat An-Nisa. Dan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Di antara dosa terbesar, bahkan dosa terbesar, yaitu adalah syirik pada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi syirik terbesar itu maksudnya syirik besar, ya. Itulah dosa yang terbesar. Baik. Jadi intinya syirik besar adalah memalingkan ibadah pada selain Allah, seperti doa, istighatsah, isti'anah, kemudian apalagi doa tawakal kepada selain Allah, ya. Kemudian apalagi, ya, ibadah apapun, sujud dalam rangka ibadah, ruku juga dalam rangka ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik besar, ya. Kemudian, ya, nanti insya Allah ada babnya tentang anwa'u syirk, itu macam-macam syirik besar. Ya, akan disebutkan contoh-contoh syirik besar, insya Allah. Itu ada bab setelah bab ini. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ya, as-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga. Hal syirku mawjudun fi hadhil ummah? Apakah kesyirikan, ya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada umat ini? Ya, apakah syirik ada pada umat ini? Ya, jawabannya kata beliau na'am mawjud. Ya, ada. Ya, syirik itu ada pada umat ini. Ya. Cuman kita perlu perhatikan di sini. Ya, perlu perhatikan bahwasanya kata umat ini, ya, yaitu maksudnya di sini umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua. Ada dua macam umat Nabi SAW. Ya, yang pertama adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu umat yang mau mengikuti Nabi SAW, ya, yang menerima dakwah Nabi SAW, itu umat ijabah, ya. Kemudian yang kedua adalah ummatud dakwah, itu umat yang apa namanya, yang mendapatkan dakwah yang seharusnya didakwahi oleh umat Islam, ya. Sekarang yang umat dakwah itu adalah umat yang ditujukan kepadanya dakwah. Itu maka selain umat Islam, ya, selain umat Islam itu umat dakwah. Umat Islam itu sendiri juga umat dakwah, ya. Karena masih banyak yang tidak apa namanya, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, jadi secara umum umat umat Nabi Muhammad ada dua, ya. Umat ijabah, yaitu yang mau menerima dakwah Nabi, itu umat Islam seperti kita insya Allah, ya. Dan juga yang kedua adalah umatud dakwah, umat yang didakwahi, yaitu, ya, maka termasuk umat dakwah itu orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Itu umat dakwah. Baik. Nah, apakah syirik ada pada umat ini? Jawabannya iya, ada. Ya. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Dalilnya adalah
wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam surat Yusuf. Ya. Kemudian dalil dalam hadis Nabi SAW juga, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu, ya la taqumus sa'atu hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan. Ya, kata Nabi SAW, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Ya. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai qabail, yaitu kabilah-kabilah dari umatku itu bergabung dengan kaum musyrikin. Ya, dan sampai wa hatta ta'budul awthan, dan sampai mereka itu, ya, kabilah-kabilah ini menyembah awthan, yaitu berhala-berhala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada umat ini, baik umat ijabah maupun umat dakwah, itu ada yang berbuat syirik. Kalau umat dakwah jelas. Ya, umat dakwah itu orang-orang, ya misalkan orang musyrikin, orang Buddha, Hindu, itu ya umat dakwah yang didakwahi. Ya, umat orang Yahudi, Nasoro, itu umat dakwah. Mereka jelas ada kesyirikan pada mereka. Ya. Nah, kalau umat Islam, umat ijabah, apakah ada kesyirikan yang dilakukan mereka? Iya, ada juga. Ya, maka ketika umat ijabah, ya kalau umat dakwah jelas ya mereka kafir, musyrik. Ya, kalau mereka mati belum masuk Islam, belum bertobat, maka mati dalam keadaan kafir, masuk neraka selamanya. Ya. Nah, kalau umat ijabah ketika berbuat syirik, maka ada dua keadaan. Sudah tegak, yang pertama adalah sudah tegak atasnya hujjah, sudah sampai kepadanya dakwah, dia sudah memahami dengan baik, ya, sudah memahami tauhid, sudah memahami apa itu syirik, ya. Kemudian dia tetap ngeyel berbuat syirik, maka dia kafir, keluar dari Islam, ya, musyrik. Adapun orang Islam yang terjatuh kepada kesyirikan, tapi karena dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu hukumnya, karena memang dia tinggal di tempat yang jauh dari ilmu, ya, atau karena ada kuatnya syubhat dari para dai-dai yang menyesatkan, ya, maka wallahu a'lam, maka tidak bisa langsung dikafirkan, ya. Perlu ditegakkan atasnya hujjah, perlu difahamkan kepada tauhid yang benar, perlu difahamkan kepadanya apa itu kesyirikan dan contoh-contohnya, ya. Jadi itu. Jadi pada umat ini terjadi kesyirikan, tapi dengan perincian yang tadi telah disebutkan, ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang keempat, as-su'alur rabi', ma hukmu du'a'il amwati awil ghaibin? Apa hukumnya berdoa kepada orang-orang yang mati atau orang yang ghaib, tidak hadir? Ya, sebenarnya tadi disebutkan di sini ya. Sebelumnya ya. Jelas ya. Jawabannya kata beliau apa? Du'a'ul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang mati atau yang ghaib, ya, orang yang hidup atau makhluk yang hidup tapi ghaib, termasuk diantaranya malaikat. Malaikat itu ada, ya, bisa jadi ada di sekitar kita juga. Ada malaikat itu macam-macam. Ada malaikat yang uh, menulis amalan, ya, tugasnya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk apa namanya, berpencar di muka bumi, ya. Ada yang macam-macam tugasnya, ya. Nah, itu ada malaikat. Tapi dia gaib, tidak kelihatan sama kita. Kita nggak tahu pasti ada di mana letaknya, di mana nggak tahu. Ya, kita gaib, nggak ada di hadapan kita. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan malaikat, ya kan? Nah, maka berdoa kepada malaikat sama hukumnya seperti meminta kepada orang yang hidup tapi gaib.
tidak ada di hadapan kita. Sama, itu kesyirikan ya, tidak boleh. Nah, itu termasuk syirik akbar kata beliau. Ya, dan ini adalah terlarang tentu yang nggak boleh. Beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ai al-musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Ya, yang di mana zat selain Allah itu ma la yanfa'uk, yang di mana mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, selain Allah nggak bisa memberikan manfaat. Apalagi orang yang sudah mati. Ya. Wala yadurruk, dan tidak bisa memberikan mudarat, membahayakanmu, tidak bisa. Fa in fa'alta, jika engkau masih melakukannya, berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau berarti termasuk orang-orang yang zalim. Nah, orang yang zalim maksudnya ini adalah orang musyrik. Orang musyrik. Baik. Ya, jadi nggak boleh ya berdoa kepada selain Allah, baik itu orang yang sudah mati ataupun yang sudah hidup. Nah, jadi minta tolong, kalau misalkan ada yang bertanya, jadi minta tolong kepada orang yang hidup nggak boleh Ustadz. Ya, maka dari rinciannya, meminta tolong kepada orang yang masih hidup, ya, kalau dia hadir boleh. Ya, kalau dia hadir di hadapan kita atau dia tahu tentang permintaan kita dengan telepon misalkan atau sebagainya, boleh. Ya, dalam hal-hal yang memang dia mampu. Ya, dalam hal-hal yang memang dia mampu. Itu boleh. Ya, tapi kalau dalam hal yang tidak dia mampu maka tidak boleh. Baik. Kemudian dalil dalam sunnah, dalam hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillah, dalam keadaan dia berdoa, ya, atau pernah berdoa kepada selain Allah, ya, menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah dalam berdoa, maka dia masuk ke dalam neraka, dakhalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jelas insyaallah ya tentang hukum doa kepada orang-orang yang mati atau yang gaib. Kalau mati jelas, orang-orang yang mati nggak akan bisa mendengar apalagi mengabulkan. Ya, sesoleh apapun orangnya. Ya. Baik. Kemudian soal yang kelima, pertanyaan kelima, halid du'a ibadah? Apakah doa ibadah? Ya. Pertanyaannya, apakah doa ibadah? Kan katanya nggak boleh doa kepada selain Allah, itu termasuk kesyirikan. Berarti doa ibadah. Apakah memang doa itu ibadah? Kata beliau, al-jawab, na'am, ad-du'a'u ibadah. Ya, doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya nggak mau berdoa, ya, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, ya, dakhirin, neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan zalilin, yaitu terhina, ya. Nah, di sini syahidnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ya, awalnya kan disebutkan ud'uni, berdoalah kepadaku maka aku akan apa kabulkan untuk kalian. Maka orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, makanya berarti Allah, ya, menyebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, ya, dalam ayat ini. Baik. Kemudian beliau juga membawakan dalil dari hadis, ya, Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini hadis riwayat Ahmad
Dan Tirmidzi mengatakan bahwasanya ini hadis hasan sahih. Yang jelas ya, doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh dipersembahkan kepada atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, soalus sadis. Ya, pertanyaan yang keenam, hal yasma'ul amwatu ad-du'a? Apakah orang-orang yang mati mendengar doa? Ya jelas jawabannya apa? La yasma'un. Mereka tidak mendengar. Ya, orang-orang yang mati, yang sudah mati di dalam kuburnya, ya, tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, apalagi mengabulkan. Ya, di sini beliau membawakan dalil tentang bahwasanya orang-orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Enggak mungkin. Enggak ada yang bisa. Ya. Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang-orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Yang dalam surat An-Naml. Berarti orang yang sudah mati sudah tidak bisa mendengar perkataan orang yang hidup. Ya. Dan dalil yang kedua dalam surat Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ya, dan tidaklah engkau bisa menjadikan apa orang-orang yang dalam kuburan itu bisa mendengar. Tidak akan bisa ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi itu pembahasan tentang syirik besar ya, yang intinya syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, baik itu ibadah lisan, ibadah hati ya, ibadah lisan seperti berdoa, berzikir dan sebagainya, baca Al-Qur'an ya. Nah, beribadah hati seperti tawakal ya, rasa takut, rasa harap ya, rasa takut juga ibadah. Ketika rasa takut dipersembahkan, ya takut yang sangat takut gitu ya, yang membuahkan atau menghasilkan ketundukan dan kepatuhan itu hanya kepada Allah. Ya, rasa cinta juga demikian, itu ibadah. Atau ibadah anggota tubuh, sujud, ruku itu juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan baik teman-teman, insya Allah kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dan sesi kali ini silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk bertanya langsung kepada Ustadz, dan bagi yang akhwat tanpa melembutkan suara dan atau boleh via kolom chat Zoom. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan tertulis. Ahsanallahilaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan hukum zodiak Ustadz? Bila mana kita sedang scrolling Ustadz di sosmed, tapi nggak sengaja, kadang kalau kita scrolling tuh muncul saat feeds yang munculin zodiak, itu apakah kita terancam hadis yang mana tentang orang yang membaca zodiak atau bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Ya, ramalan zodiak ya tentu sebuah bentuk kesyirikan ya, karena mengakui tahu hal yang gaib, baik itu ya yang berkaitan dengan masa depan atau yang sedang terjadi dan sebagainya, itu adalah hal gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mempercayai ramalan zodiak jelas itu adalah kesyirikan ya, kekufuran. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun dan sebagainya dan mempercayai ucapannya, ya, maka dia telah kufur kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Itu agama Islam. Maka percaya kepada ramalan zodiak adalah kekufuran. Baik. Kalau cuma baca tapi nggak
datangi dukun atau peramal ya tanpa mempercayai, hanya iseng ya, itu maka terancam tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, dalam riwayat yang lain, man atarrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mana siapa yang mendatangi peramal maka tidak diterima salatnya 40 hari. Ya, bahaya. Ya, kecuali kalau mendatanginya dalam rangka untuk membatalkannya, ya, mengingkarinya. Datang ke dukun untuk mengingkarinya, ya, untuk membubarkan misalkan. Itu maka boleh ya, tentu tapi dengan aturan-aturannya. Nah, tapi kalau misalkan lagi scroll scroll di sosmed ya, nggak sengaja kebaca zodiak ya, namanya juga nggak sengaja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya. Dalam hadis sebutkan innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, sesungguhnya Allah, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengampuni dari hambaku, dari umatku kesalahan, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, ya, wan nisyan, dan juga lupa, ya, melakukan kesalahan karena lupa, itu juga diampuni. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dia dipaksa untuk melakukannya, itu juga diampuni, ya. Tapi dipaksa di sini ada rinciannya lagi ya, itu beda lagi pembahasan. Tapi Allah alam, jadi kalau nggak sengaja ya nggak masalah insya Allah ya. Tapi jangan diterusin ya. Udah cukup nggak sengaja lewat, tinggalkan ya. Dan tetap beristighfar untuk jaga-jaga, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Nah, Jazakumullah khairan. Berarti nggak masalah Ustadz ya, semisal kita lagi scrolling nih Ustadz, terus nemu di feeds, itu yang penting nggak dilanjutin baca Ustadz ya. iya, jangan dilanjutin, langsung lewatin aja di Jadi nggak langsung apa? slide 2, slide 3, slide 4 gitu. Terus biasanya Ustadz, kalau kita Ustadz. Iya, kalau terusin mah jadinya bahaya ya, terancam itu tadi 40 hari sholat nggak terima. Alhamdulillah. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan, kita masih punya waktu beberapa menit untuk bersoal jawab kepada Ustadz, dan ini waktu yang sangat prestisius teman-teman, mari kita manfaatkan untuk bersoal jawab kepada guru kita. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk lagi, pertanyaan tertulis Ustadz, apakah mempercayai adanya angka sial ini termasuk kesyirikan Ustadz, semisal angka 4 ataupun 13 seperti di nomor di hotel mungkin Ustadz ya. Jadi misalkan 3 langsung 3A gitu Ustadz. Jadi nggak ada 4. Terus setelah 12 mungkin 12A Ustadz, 13 tuh di skip. Nah, itu bagaimana Ustadz? Demikian. Ya, itu kesyirikan jelas ya, karena tidak ada yang memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini angka sial ya, hari sial dan sebagainya ya, maka kalau itu ada dua macam. Kalau dia meyakininya itu hanya sekedar sebab ya, dan dia meyakini bahwasanya memberikan kesialan ya, menjadikan sesuatu itu, menjadikan kesialan hanya Allah. Tapi dia meyakini itu sebagai sebab ya, angka sial, hari sial, maka ini syirik kecil ya, karena dia menjadikan suatu sebab ya, menjadi, padahal dia bukan sebab, jadikan sebab padahal dia bukan sebab secara kauni, alam atau syar'i, bukan ya, secara syar'i juga bukan sebab, maka itu syirik kecil ya. Dia masih meyakini Allah sebenarnya yang memberikan manfaat atau mudarat. Tapi kalau dia meyakini angka itu sendirilah yang memberikan manfaat atau mudarat, atau hari itulah yang memberikan manfaat mudarat, atau makhluk yang menjadi tanda kesialan ya, maka itu syirik besar, naudzubillah ya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. tafadhal. Oke Ustadz, ada yang bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum terkait memakan atau meminum yang dimana makanan atau minuman tersebut sudah dibilang sudah didoakan anak yatim Ustadz. Jadi mungkin kayak ditiup atau gimana terus dibilang nih udah didoain anak yatim gitu Ustadz. Nah, demikian Ustadz. Didoain anak yatim, di rukyah apa gimana maksudnya? Ustadz, mungkin ditiup, nah ini udah didoain anak yatim kali gitu Ustadz. Jadi mungkin lebih lebih Enggak. lebih ini apa lebih gimana nggak tahu Ustadz.
Lebih menjadi barokah atau gimana? Ya mungkin maksudnya gitu Ustaz ya. Mungkin biar lebih barokah karena sudah didoakan anak yatim. Oh iya iya iya. Ya wallahu a'lam ya. Kalau memang makanannya asalnya halal, maka boleh aja dimakan, tapi jangan meyakini itu. Karena mengambil keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari makhluknya, ya. Dari makhluknya ada keberkahan pada makhluk. Tapi bukan cara seperti itu. Mengambil keberkahan dari zat makhluk hanya boleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tubuhnya itu berkah, ya, bisa mengambil keberkahan langsung dari tubuh Nabi, dari liur Nabi, dari bekas air Nabi, dari keringat Nabi itu berkah. Tapi selain Nabi nggak bisa, sesoleh apapun orangnya, ya. Maka kalau meyakini itu mengambil berkah nggak boleh, ya. Tapi kalau pada dasar makan boleh nggak dimakan dengan tanpa meyakininya? Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Setahu ana boleh-boleh aja tanpa meyakininya. Selama makanannya itu memang makanan yang halal, ya. Ketika disembelih, kalau itu makanan daging, disembelihnya juga bukan disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau disembelih untuk selain Allah maka itu haram. Ya, jadi intinya selama halal boleh. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, berarti asal nggak dipercayai Ustaz ya. Misalkan didoain anak yatim atau anak presiden gitu Ustaz ya. Asal tidak mempercayai itu insya Allah boleh boleh Ustaz ya untuk dikonsumsi Ustaz ya. Ya, sebenarnya doa di sini gimana ya? Kalau maksudnya doa semoga makanan ini berkah, ya nggak masalah sih kalau doa kayak gitu. Kan berarti dia berdoa kepada Allah untuk menjadikan makanan ini berkah. Tapi kalau misalkan ditiup, wah berkah nih ya tiupannya. Atau dipegang, oh, bekas pegangannya berkah. Nah ini kan nggak boleh kalau yang kayak gitu. Maksud aneh nggak boleh kayak gitu. Ya, mengambil berkahnya itu yang nggak boleh seperti itu. Baik, Ustaz. Ustaz, apakah boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya, fadal, fadal. Oke Ustaz, Bismillah. Ana mau bertanya masih berhubungan dengan angka sial. Misalnya ada seorang arsitek diminta oleh owner mendesain bangunan yang ada unsur feng shui Ustaz. Dan angka-angka yang dianggap sial. Bagaimana tentang pekerjaan tersebut Ustaz? Ya, nggak boleh. Ya. Nggak boleh diturutin. Nggak boleh diturutin. Wallahu a'lam.